Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kaijo Ryu. Gimana nih kabar kalian? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Gua kemarin baru aja bikin polling nih buat ngebahas apa dulu dari anime Tensura. Dan dari 30 suara jatuh untuk ngebahas 12 Patron Rimuru. Sebenarnya gue tuh mau bahas anime lain gitu kayak Kusuria dan beberapa anime yang gue tonton di winter 2024 ini. Makanya mungkin gue bakal bikin konten lagi dalam waktu dekat. Jadi ditunggu aja, mungkin kalian bisa suka dengan pembahasan-pembahasan gue tentang anime-anime lain. So karena gue udah kebanyakan ngomong, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel. Welcome to my channel, ya. Oke, sebelum gue sebutin siapa aja 12 Patron Rimuru, gue mau ngedisclaimer dulu nih kalau ini adalah spoiler. Gue harap kebijakan kalian dalam menonton video ini. Dan ini juga adalah rangkuman pribadi dari apa yang gue tahu dan gue pahami. Bisa aja gue lupa dan salah dalam menjelaskan arti dalam video ini. Makanya kalian boleh banget nih tulis di kolom komentar, kasih tahu yang bener kayak gimana buat gue, kita ngobrol bareng-bareng di kolom komentar. Gue pengen buat video ini tuh sesimpel mungkin, semudah mungkin biar kalian bisa inget apa yang gue bahas. Karena kalau gue lihat-lihat dari video lain yang membahas 12 Patron, itu rata-rata tuh menjelaskan detail secara rinci dan apa aja. Dan gue gak ada masalah, sebenarnya itu bagus. Tapi gue yakin juga kalian gak bakal inget gitu apa yang dibahas. Makanya gue pengen video ini tuh mudah diingat dan kalian paham gitu apa yang gue obrolin. Nah, gue pengen kasih catatan dulu nih biar kalian nanti gak kaget gitu di saat gue masuk mulai pembahasan 12 Patron. Karena memang bisa dibilang kan ini lebih jauh ya pembahasannya. Jadi ya gue pengen kalian tuh paham gitu di saat gue ngobrolin ini. Gak cuma mikirin oh dia kuat ya, dia ada di urutan segini. Enggak, gue gak pengen kayak gitu. Gue pengen kalian bener-bener tahu gitu maksud dari obrolan ini apa gitu. Nah, yang pertama itu adalah soal eksistensi point. Ini catatan buat kalian. Eksistensi point itu adalah nilai keberadaan individu atau item atau armor, pokoknya keberadaan yang bisa dinilai gitu. Kayak misalnya eksistensi point dari si Gabiru. Nah, si Gabiru kan makhluk nih. Nah, dia tuh punya eksistensi point tuh. Nah, dia nilainya berapa. Tapi buat catatan juga nih, eksistensi point itu sebenarnya tidak menjadi tolak ukur kekuatan dari setiap individu. Misalnya EP-nya si Gabiru sama EP-nya Gopta lebih tinggi si Gabiru. Nah, tapi belum tentu nih si Gabiru lebih kuat daripada Gopta. Itu tergantung dari pengalaman atau kekuatan setiap individualnya masing-masing. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Tapi EP juga adalah tolak ukur gitu. Misalnya gini, Diablo EP-nya ada di atas berapa juta gitu. Si Gabiru EP-nya ada di bawah berapa juta. Itu jadi tolak ukur kan, kita bisa tahu nih oh dia sekuat ini. Nah, si Gabiru sekuat itu gitu. Jadi bukan menentukan kekuatan tapi menentukan nilai keberadaan individu. So, gua harap kalian paham ya soal itu. Terus juga gua mau nambahin lagi soal masalah invasi Kekaisaran Timur. Nanti gua bakal bahas tuh invasi Kekaisaran Timur gelombang 1 dan invasi Kekaisaran Timur gelombang 2. Ya, intinya itu adalah penjajahan yang dilakukan oleh Kekaisaran Timur ke negara-negara barat, khususnya ke Tempest. Nah, itu aja tuh catatan dari gua. Gua harap kalian bisa paham dan kita bisa jadiin ini obrolan yang menarik gitu. Jadi di saat gua ngejelasin lu bener-bener paham apa yang gua jelasin di video ini. So, langsung aja kita mulai ya. 12 Patron Rimuru adalah 12 orang pelindung Rimuru. Mereka juga adalah 12 orang yang diberi gelar oleh Rimuru. Oke, di urutan ke-12 itu ada Kumara. Dia adalah ibu jari dari badut lucu Clayman. Setelah terbebas dari Clayman, Rimuru menamai dia ulang dan mendapatkan bentuk humanoid. Dari yang sebelumnya 3 ekor, dia juga menjadi memiliki 9 ekor. Ya, Kumara Kurama lah. Karena dia masih bisa dibilang anak-anak, Rimuru pun memasukkannya ke dalam sekolah. Dan setelah sekian lama, dia semakin lama semakin kuat dan dipercaya menjadi bos lantai 90 labirin. Labirin apaan bang? Itu adalah bisnis masifnya Rimuru. Ya kayak dungeon lah. Dungeon ini memiliki 100 lantai. Di atas lantai 50, itu diisi oleh anak buah Rimuru sebagai bos lantai labirin. Lah kalau mati gimana bang anak buah Rimuru? Kan dibunuh nanti bang sama petualang yang masuk ke dungeon. Tenang bos, labirin ini diciptain langsung oleh Ramirez. Jadi semua kehendaknya itu ada di tangan Ramirez. Justru ini adalah bisnisnya. Jadi Ramirez tuh bisa menciptakan gelang kebangkitan, yang tandanya gelang ini bisa diproduksi secara massal dan bisa dijual kepada petualang yang ingin masuk ke dungeon. Jadi artinya biar kata masuk ke dalam dungeon, dia nggak bakal mati selama pakai gelang kebangkitan. Itu tuh bisnis masifnya Rimuru.
Balik nih ke Kumara. Nah, Kumara diletakkan di lantai 90 dari dungeon. Kenapa Kumara dikasih lantai 90? Karena memang Rimuru nggak mau dia kenapa-napa. Karena lantai 90 bisa dibilang adalah lantai paling aman nih buat Kumara. Karena nggak bakal ada tuh petualang yang bisa sampai ke lantai 90. Nah, catatannya lantai 100-nya tuh diisi sama Veldora. Jadi kayaknya nggak bakal mungkin tuh ada yang bisa tembus ke lantai 100. Ada sih satu cewek nggak jelas pokoknya. Nah, di invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, Kumara berhasil menahan gitu pasukan dari Kalguryo. Ya walaupun dia mati di labirin, tapi Rimuru tetap puas gitu akan pencapaiannya. Makanya Rimuru tuh ngasih hadiah 100.000 jiwa kepada Kumara. Apa tuh bang maksudnya bang? Ya dia berevolusi menjadi True Demon Lord. Dia juga mendapatkan ultimate skill yaitu Mystical Beast Lord Bahamut. Intinya skill ini dapat memanipulasi gravitasi dan mengendalikan 9 Mystical Beast. Nah, EP dari Kumara yaitu ada di angka 1,9 juta dan dia diberi gelar oleh Rimuru sebagai Chimeric Lord Kumara. Di urutan ke-11 yaitu adalah Gabiru. Gue yakin kalian udah tau lah siapa Gabiru ini. Dia adalah kepala pasukan angkatan udara Tempest yang bernama Hiryu. Di invasi gelombang pertama, nah sebenernya gue ngakak gitu waktu baca light novelnya. Soalnya jadi musuhnya tuh mengira karena Veldora baru bangkit, mungkin tubuhnya tuh masih kecil gitu. Nah, mereka mengira Gabiru adalah Veldora, yang tandanya Gabiru di mata musuh tuh adalah lawan yang berat. Ya walaupun dikata Veldora mini. Di situ dia tandem tuh bareng Ultima yang ngebunuh 250.000 jiwa sendirian. Nah sebenarnya itu dia dibantu tuh sama Gabiru. Ya walaupun Gabiru nggak sebanyak membunuh kayak Ultima. Nah pasca invasi pertama, Gabiru dihadiahi 100.000 jiwa dan berevolusi menjadi True Demon Lord. Nah dia nggak masuk tuh mode tidur karena memang ya bisa dibilang dia lumayan kuat lah, bisa bertahan dari mode tidurnya. Nah karena dia nggak tidur, dia pun ikut di invasi gelombang kedua. Di invasi kedua dia hampir mati tuh, tapi berkat ultimate skillnya yang bernama King of Might, yang intinya skill ini dapat merubah takdir, tapi cooldownnya itu sehari sekali. LP dari Gabiru ada di angka 1,2 juta. Tapi dia juga punya senjata Vortex tuh yang dari bapaknya itu udah ada di tingkat mitos, yang memiliki EP hampir 1 juta. Jadi total EP dari Gabiru itu ada di angka 2,2 juta. Gabiru juga diberi gelar oleh Rimuru sebagai Dragon Lord Gabiru. Di urutan ke-10 kita ada Gelt. Kalian juga udah tau lah Gelt ini siapa. Dia adalah Kulistrong yang jadiin Shogo samsak tinjunya. Nah dia ahlinya pertahanan. Di invasi Kekaisaran dia bertugas membuat barrier untuk melindungi negara Tempest. Dia juga menahan serangan dari api Felgreen. Bang siapa bang Felgreen bang? Ya lu tau lah depannya kalau udah Fel-Felan udah pasti True Dragon. Dia adalah kakak dari Veldora dan adik dari Velzard. Itu aja. Gelt bersama pasukannya yang bernama Orange Corps pasca invasi gelombang 1 diberikan hadiah oleh Rimuru 100.000 jiwa dan berevolusi menjadi True Demon Lord. Dia juga mendapatkan ultimate skill yang bernama Gourmet King Beelzebub. Catatan, Gourmet King Beelzebub ini beda ya sama Beelzebubnya Rimuru karena itu ada di tingkatan seri iblis tuh. Jadi Rimuru tuh punya tingkatan seri iblis plus seri malaikat. Yang di tingkat iblis itu Beelzebub, yang di tingkat malaikat itu adalah Raphael. Oke, lanjut tentang si Gelt ya. Nah, si Gelt memiliki EP di angka 2,3 juta dan dia diberikan gelar oleh Rimuru sebagai Barrier Lord Gelt. Di urutan ke-9 yaitu adalah Adalman. Sama seperti Kumara, Adalman adalah mantan jari kelingking dari Clayman. Awalnya dia adalah bos lantai 60, tapi nanti dia diubah nih tingkatannya karena menurut Rimuru sekuat itu si Adalman. Di invasi gelombang pertama, dia melawan Krishna, yaitu 10 orang terkuat yang berada di Kekaisaran. Tapi dia kalah nih dan di backup langsung sama si Satria Baja Hitam Zegion. Walaupun kalah, Rimuru tetap puas sama Adalman. Makanya Rimuru tuh gak mau lihat si Adalman kalah lagi dan memberikan hadiah kepada Adalman yaitu 100.000 jiwa. Dan dia berevolusi menjadi True Demon Lord dan mendapatkan skill ultimate yaitu Book of Necromicon, yang membuat Adalman menjadi kebal terhadap segala atribut sihir. Dan dia dapat mengeluarkan sihir sekelas Disintegration, Disintegration, ya itulah intinya skillnya si Hinata tanpa rapalan, dan dia diberi gelar Gehenna Lord Adalman. Di urutan ke-8 yaitu adalah Rangga. Peliharaan imut Rimuru ini adalah karakter kuat selanjutnya. Di season 3 kayaknya dia bakal ditunjukin tuh di Arc Festival. Dia bakal tandem tuh bareng Gopta. Maksudnya bang, nanti jadi bakal ada perayaan Rimuru yang diadain di Tempest.
di TPS itu bakal ngadain turnamen sekaligus opening dari bisnis labirinnya si Rimuru. Ya intinya nanti Gupta ikut turnamen dan Rangga jadi tunggangannya. Di invasi gelombang pertama, dia bersama pasukannya yang bernama Green Corps yang isinya itu adalah Gupta didampingi dengan Testarossa. Nah dia nanti pakai skill yang sama tuh waktu turnamen. Intinya Gupta sama si Rangga itu bakal bergabung menjadi satu dan intinya bakal berubah menjadi bentuk humanoid wolf. Pasca invasi pertama, Rangga dihadiahi 100.000 jiwa dan menjadi True Demon Lord dan masuk ke mode tidur. Dia nggak ikut tuh di invasi kedua karena kebablasan tidurnya. Nah dia mendapatkan ultimate skill yaitu Stellar Wind Lord Hastur. Dia dapat memanipulasi cuaca, suara, dan angin. Jadi Rangga tuh nggak bisa diserang fisik gitu karena dia bisa jadi angin. Anjing yang merepotkan bukan? EP dari Rangga itu ada di angka 4,2 juta. Dan dia diberi gelar oleh Rimuru yaitu Star Lord Rangga. Di urutan ketujuh ada Ultima. Primordial terbuas ini adalah jaksa hukum Tempest dan pemegang rekor kill count terbanyak yaitu 250.000 jiwa di invasi gelombang pertama. Pasca invasi gelombang pertama, Rimuru tidak memberikan Ultima, sama Testarossa dan Carrera itu tidak dikasih jiwa sama sekali. Kenapa bang? Karena menurut Rimuru mereka sudah sangat kuat dan memang Raphael masih belum percaya gitu sama 3 primordial ini. Sebagai hadiah, Ultima hanya diberi gelar aja yaitu Penlord Ultima. Nah nanti ada momen tuh di invasi kedua, Rimuru tuh ngamuk gitu. Semua primordial menjadi True Demon Lord. Nah nanti dia bakal nyuruh anak buahnya tuh ngamuk sesuka hati gitu. Silakan bunuh sebanyak mungkin yang lu mau. Setelah berevolusi, Ultima menghadapi orang nomor 2 terkuat yang berada di Kekaisaran. Dan dia berhasil membunuhnya dengan ultimate skill yang bernama Poison King Samael. Intinya skill ini dapat menganalisis musuh apapun. Dan setelah dianalisis, akan muncul racun yang dapat membunuh lawannya. Oh ya, dia juga punya skill yang skala area yang bernama World of Death. Pokoknya siapapun yang hanya bergantung kepada tubuh fisik akan langsung instant death. Itu skill yang dipakai di invasi gelombang 1 tuh. Nah, Rimuru itu memban skill ini untuk si Ultima karena terlalu brutal gitu. Lagi pula nggak cocok gitu sama sifatnya si Ultima yang suka menyiksa musuhnya sampai mati. Ultima memiliki EP di angka 2,6 juta. Ya walaupun memang ada di bawah Rangga, tapi bisa dibilang Ultima memang lebih kuat daripada Rangga. Di urutan ke-6 yaitu adalah Testarossa. Sedikit kisah aja nih tentang Testarossa. Dia hampir sama kayak Guy Crimson. Dia pernah disummon sama suatu kerajaan dan yang mensummonnya itu dibunuh oleh Testarossa. Nah itu disebut dengan insiden Danau Merah. Saking sadisnya pembunuhan yang dilakukan oleh Testarossa. Pasca invasi gelombang pertama sama seperti Ultima, Testarossa tidak diberikan 100.000 jiwa. Dia hanya diberi gelar yaitu Killer Lord Testarossa. Nah di invasi gelombang kedua, baru tuh dia diberi 100.000 jiwa pada saat Rimuru ngamuk dan berevolusi menjadi True Demon Lord. Mendapatkan ultimate skill yang bernama Hell King Belial. Yang intinya skill ini dapat membunuh siapapun. Dan siapapun yang terkena skill ini, jiwanya tuh akan terkekang gitu di dalam skill dan mendapatkan siksaan layaknya berada di neraka. Eksistensi poin dari Testarossa itu ada di angka 3,3 juta. Di urutan kelima yaitu adalah Carrera. Dia adalah iblis primordial kuning yang dipercaya Rimuru untuk menjadi kepala mahkamah Tempest. Dia juga kepala militer yang mendampingi High Orc Guild di bawah komando Benimaru. Di invasi pertama, dia hanya dihadiahi gelar yaitu Menace Lord Carrera. Di invasi gelombang kedua, dia berhadapan dengan Kondo Tatsuya nih, orang berperingkat 1 di Kekaisaran. Si Kondo Tatsuya ini, dia berhasil mengalahkan Gazelle tuh, Raja Dwarf sama si Hakuro. Nah, berkat evolusi yang diberikan Rimuru, Carrera berhasil membunuh Kondo Tatsuya menggunakan ultimate skill yang bernama Death King Abaddon. Intinya skill ini adalah serangan yang dapat menembus apapun, mau itu kelas armor pasti tembus. Nah, Kondo itu menggunakan pistol kayak senjata handgun lah, tapi handgun itu kuat gitu. Pistol ini diberikan kepada Carrera di akhir-akhir hidup dari Kondo Tatsuya. EP individual dari Carrera itu ada di angka 7 juta. Ditambah pistol dari Kondo yaitu 3 juta. Ya, pistolnya itu kelas mitos. Jadi total EP mode serius dari Carrera itu ada di angka 10 juta. Buset, kacau. Di urutan keempat yaitu adalah Sion, Mbak Sang Brute, sangar brutal. Ya lu udah pasti tahu lah Sion ini siapa. Dia adalah asisten Rimuru yang luar biasa besar jasanya.
Oh ya, nanti di season 3 kita bakal ngeliat dia tuh beraksi bareng 100 orang bawahannya yang bernama Yomi Gaeri. Oh ya, tim Yomi Gaeri ini tidak sekuat Kurenai-nya Benimaru, tapi mereka tidak bisa mati. Maksudnya bang, mereka memiliki skill yang bernama Perfect Memory. Jadi walaupun dibunuh berapa kali pun, mereka tetap hidup lagi dengan ingatan sempurna. Nah, nanti Gereja Suci Barat tuh bakal kerepotan pas ngelawan tim dari Yomi Gaeri Sion ini. Di invasi gelombang pertama, Rimuru menghadiahi Sion 100.000 jiwa dan berevolusi menjadi Demon Lord. Tapi Sion adalah satu-satunya true Demon Lord yang tidak punya ultimate skill. Kenapa? Karena Ciel atau evolusi dari Raphael itu mensegel ultimate skillnya Sion. Kenapa bang? Karena Sion satu-satunya individu yang dapat membunuh Rimuru. Jadi kalau misalnya Sion dikasih ultimate skill, itu Sion punya kesempatan untuk membunuh Rimuru. Nah, Ciel itu nggak mau tuh sampai ada kesempatan 1% pun gitu Rimuru bisa mati. Memang secinta itu si Ciel sama si Rimuru. Ya walaupun memang Sion nggak mungkin ya membunuh Rimuru, tapi tetap Ciel mensegel Sion. Di Light Novel Volume 21, segel ini lepas tuh pas Sion tahu kalau Rimuru menghilang dari koridor jiwanya. Nah nanti Sion tuh bakal mengira kalau Rimuru mati. Nah segel ultimate skillnya tuh bakal lepas. Nama ultimate skillnya Lord of Tyranny Susanoo. Nah dia berhadapan dengan Dagruel di volume 21. EP individual Sion ada di angka 4,2 juta. Ditambah sama pedang giri Komorinya dia menjadi 5,2 juta. Di urutan ketiga yaitu adalah Benimaru. Dia adalah Menteri Pertahanan dari Tempest. Dia juga punya pasukan khusus yang bernama Tim Kurenai. Di invasi kekaisaran pertama, dia tidak turun tuh ke lapangan, wajar bos, dia jenderal. Jadi, dia hanya bertanggung jawab penuh akan semua pasukan yang turun ke medan perang. Strategi dari Benimaru lah yang membuat Tempest tidak kehilangan nyawa satupun. Lalu, Rimuru menghadiahi Benimaru 100.000 jiwa. Tapi, Benimaru tidak langsung berevolusi. Kenapa bang? Karena dia bisa mandul kalau jadi true Demon Lord. Makanya dia mau punya keturunan dulu nih, biar garis keturunan Orge atau Kijin itu tetap lanjut gitu. Dia dinikahkan oleh 2 orang sekaligus, yaitu Albis dan satunya lagi adalah Momiji. Siapa bang Momiji? Dia adalah orang dari klan Ras Tengu dan dia adalah anak kandung dari Hakuro. Jadi si Hakuro tuh bakal jadi bapak mertuanya. Nah setelah 2 malam bertarung dengan ular dan Tengu, akhirnya kedua istri Benimaru hamil dan akhirnya Benimaru berevolusi menjadi true Demon Lord. Di invasi gelombang kedua, Benimaru mendapatkan skill ultimate yaitu Blazing Lord Amaterasu. Intinya skill ini dapat memanipulasi cahaya dan temperatur. EP dari Benimaru ada di angka 4 juta dan katana teratai merahnya ada di angka 1,5 juta. Jadi total EP dari Benimaru itu ada di angka 5,5 juta. Dan dia diberi gelar oleh Rimuru sebagai Flame Lord Benimaru. Di urutan kedua yaitu adalah Satria Bajai Hitam atau Zegion. Dia adalah ras insektar atau serangga. Debutnya dia di anime itu ada di Tensura Nikki. Kalau kalian tahu itu dia kumbang hitam yang membantu Apito atau lebah yang membawa madu. Bisa dibilang Apito adalah bawahan dari si Zegion. Nah Zegion diberi nama oleh Rimuru dan mendapatkan bentuk humanoid kayak Satria Bajai Hitam. Nah dia adalah bos lantai 80 labirin dan murid dari Veldora. Di invasi kekaisaran gelombang pertama, nggak ada yang berhasil mencolek Zegion sekecil apapun. Jadi memang sekuat itu si Zegion. Ya wajar bro, muridnya Veldora. Nah pasca invasi gelombang pertama, dia dihadiahi 100.000 jiwa dan berevolusi menjadi true Demon Lord. Karena dilatih Veldora, dia menjadi entitas terkuat yang berada di Tempest. Di invasi gelombang kedua, Dino, Raja Iblis Woktragang, dibuat menari-nari di telapak tangan Zegion. Dino sangat trauma pas lagi lawan Zegion. Ultimate skill dari Zegion yaitu bernama Illusion King Mephisto. Dapat membuat ilusi satu ruangan penuh atau mungkin bisa bilang satu kota gitu. Jadi kalau lu masuk skill itu lu nggak bakal bisa apa-apa gitu. Karena itu semua ada di kehendaknya Zegion. Primordial Iblis itu pernah sparring gitu lawan Zegion dan nggak bisa berbuat banyak pas lagi lawan Zegion. Diablo juga sama, pernah sparring sama Zegion dan hampir nggak bisa ngapa-ngapain.
karena memang bisa dibilang ras Insectar adalah musuh alami bagi ras iblis. Sebenarnya Diablo tuh bisa melukai Zegion, tapi tubuh dari Zegion itu ada sel dari Rimuru dan Diablo nggak mau menyerang itu. Tandanya Diablo memang sesetia itu sama Rimuru, bahkan ada selnya Rimuru aja dia nggak berani macam-macam gitu. PP dari Zegion itu ada di angka 5 juta dan dia diberi gelar oleh Rimuru sebagai Miss Lord Zegion. Dan di urutan pertama yaitu adalah Diablo. Bang, kenapa lu kok taruh Diablo? Kenapa nggak Zegion? Padahal lu bilang Zegion orang terkuat nomor 1. Kenapa gue taruh Diablo? Karena Diablo adalah orang paling dekat sama Rimuru. Dia adalah asisten dari Rimuru. Dia adalah orang yang ada di samping Rimuru. Julukan 12 Patron yang artinya pelindung adalah orang yang paling dekat sama Rimuru dan paling kuat. Ya siapa lagi kalau bukan Diablo? Makanya gue taruh dia di urutan pertama. Nah, Diablo itu adalah pemimpin dari pasukan Black Number. Apa tuh bang Black Number? Black Number itu adalah kelompok khusus yang isinya yang ada 3 gadis primordial. Nantilah gue jelasin lebih detail lagi. Nah, nanti di season 3 kita akan melihat nih teror gilanya si Diablo yang membuat Falmouth kocar kacir. Gereja Suci Barat juga bakal lari terbirit-birit saat melihat Diablo. Tunggu aja nanti di season 3. Pasca invasi gelombang pertama, Rimuru memberikan Diablo 100.000 jiwa. Nah, nggak kayak 3 iblis primordial, Rimuru percaya gitu sama si Diablo. Makanya Rimuru langsung memberikan 100.000 jiwa ke Diablo. Sedikit tambahan ya, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, 100.000 jiwa Rimuru itu dari mana sih bang? Kok bisa banyak banget gitu Rimuru punya jiwa? Jadi waktu invasi gelombang pertama, pasukan Rimuru dapat membunuh kurang lebih 1 juta jiwa. Nah, 1 juta jiwa itu dikumpulin tuh sama Raphael. Nah, nanti dibagi-bagiin tuh ke para bawahan Rimuru yang jadi 12 Patron ini. Diablo dapat 100.000 jiwa dan berevolusi menjadi True Demon Lord, yang tandanya Diablo itu udah hampir sekuat Guy Crimson. Nanti dia pamer tuh ke Guy Crimson sambil ngerangkul Guy kayak bilang, nih gue udah setara nih, lu mau sparring ya sama gue gitu. Emang rada-rada lah iblis primordial ini, jadi kita maklumin aja ya. Walaupun Diablo kuat, dia memang musuh alami dari ras Insectar. Makanya waktu ngelawan Razul, dia nggak bisa berbuat banyak. Razul juga ras Insectar ya. EP individual dari Diablo ada di angka 6.660.666. Angka iblis. Ya, itu angkanya dimanipulasi sama si Diablo. Nah, kalau menurut gue nih ya, ada di atas 10 juta bahkan hampir 20 juta. Nah, dia diberi gelar oleh Rimuru sebagai Devil Lord Diablo. Nah, itu tuh 12 Patron Rimuru. Tambahan nih gue kasih bonus, yaitu status dari Rimuru. Rimuru adalah entitas tak terbatas. Dia berhasil mencapai tingkat evolusi tertinggi, yaitu True Dragon. Iya bro, Rimuru menjadi True Dragon kelima yang ada di dunia. Dia memiliki Manas bernama Ciel. Kok apa tuh bang Manas bang? Intinya Manas itu adalah evolusi dari Raphael. Jadi Raphael itu berevolusi dan diberi nama Ciel, makhluk yang punya kesadaran sendiri. Nah itu namanya Manas. Nah ultimate skillnya apa bang? Bukan ultimate skill lagi, tapi nama skill dari Rimuru itu adalah Void God Azathoth. Skill kelas dewa yang bisa membuat ketiadaan. Intinya kayak gitu. Ini skill adalah evolusi dari 4 skill ultimate yang digabung jadi satu. Intinya Rimuru itu udah sekuat itu. Nanti dia juga bakal 2 versus 1 lawan Veldora sama Felgreen. Dan dia menang. EP dari Rimuru berapa bang? Kalau individualnya aja ini ya, kita ngomongin individualnya, ada di angka 12 juta. Tapi kalau lu ngomongin total EP Rimuru, itu adalah total dari Veldora dan Felgreen. Jadi setiap masing-masing dari True Dragon ini memiliki rata-rata EP di angka 80 juta. Berarti EP Rimuru itu ada di angka 170 juta lebih, bahkan hampir 200 juta. Bangke emang True Dragon kelima ini. Nah itu aja tuh 12 True Dragon lah gitu. Itu aja tuh 12 Patron Rimuru atau 12 pelindung Rimuru. Memang gue bahas ini nggak selengkap yang lain dan nggak sedetail yang lain. Pokoknya kalau emang ada yang salah silahkan tulis di kolom komentar. Kasih juga nih pendapat kalian tentang pembahasan kali ini. Kita diskusi bareng-bareng lah di kolom komentar. Makasih juga yang udah dengerin sampai detik ini. Gua undur diri. Peace out and bye-bye.